Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitria Puspita, dosen di program studi D3 Analisis Kimia Politeknik AK Bogor. Adapun video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK-TPT yang merupakan salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai seorang dosen, tentunya saya memiliki kewajiban untuk memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya melaksanakan pendidikan atau pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi analisis kimia Politeknik AK Bogor adalah teori analisis elektrokimia, yang diberikan kepada mahasiswa tingkat 2 pada semester gasal dengan bobot 1 SKS. Mata kuliah analisis elektrokimia membahas mengenai metode analisis yang menggunakan prinsip elektrokimia untuk menentukan konsentrasi analit dalam sampel. Dari pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai dasar teoritis analisis elektrokimia, mampu melakukan analisis elektrokimia sesuai prosedur, dan mampu memilih metode analisis elektrokimia yang sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan di lapangan. Adapun materi atau pokok bahasan dalam mata kuliah analisis elektrokimia diantaranya pengantar analisis elektrokimia, persamaan reaksi dan reaksi redoks, hubungan antara potensial, arus, serta gaya gerak listrik, potensiometri, amperometri, kulometri, konduktometri, voltametri, elektrografimetri, elektroforesis, dan sensor elektrokimia. Pada proses pembelajaran ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam proses delivery, materi dijelaskan menggunakan media slide presentasi, yang dilanjutkan dengan diskusi sehingga terjadi interaksi dalam bentuk komunikasi dua arah. Selanjutnya, mahasiswa diberikan tugas atau kuis sebagai bentuk evaluasi dari materi yang sudah diberikan. Sementara itu, bobot penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 30% UTS, 30% UAS, 20% kuis, dan 20% tugas. Berikut adalah salah satu video pembelajaran pada salah satu materi di mata kuliah analisis elektrokimia, yaitu materi titrasi potensiometri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, semuanya masih semangat jam segini? Semangat. Harus melawan ngantuk ya, walaupun udah jam 3 sore, tetap harus semangat. Oke? Baiklah, ini kita masuk ke pertemuan ke berapa? Untuk mata kuliah ini, pertemuan ketiga. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita berdoa dulu. Silakan satu orang pimpin doa. Baik, sebelum mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk ada masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang saya mau cek kehadiran dulu karena lagi musim sakit ya sekarang ya. Coba lihat teman sekitarnya, ada yang nggak hadir nggak kira-kira? Di sini jumlahnya ada 40. Ada yang nggak hadir nggak kira-kira? Coba cek. Aman ya? Oke. Nanti saya cek lagi di simak ya kehadirannya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi ketiga, yaitu titrasi potensiometri. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ingat nggak? Kita belajar tentang pengantar sel elektrokimia. Oke, coba kita flashback dulu. Coba sekarang, di antara dua gambar ini, mana yang merupakan sel volta dan sel elektrolisis? Volta yang kiri, yang kanan? Coba satu orang sebutkan, kenapa yang kiri sel volta, kenapa yang kanan elektrolisis? Yang kiri spontan, yang kanan memerlukan listrik. Bisa dilihat dari mana ini spontan? Lampunya terlihat berwarna kuning, berarti menyala ya artinya. Berarti reaksi antara dua larutan di wadah ini bisa menghasilkan energi listrik yang bisa menghidupkan atau menyalakan lampu. Sementara yang kanan, di sini terlihat ada catu daya ya. Supaya reaksi di wadah ini bisa terjadi, dia harus diberikan energi listrik. Kemudian bisa dilihat dari apa lagi untuk membedakan kedua sel ini?
Anoda dan katoda. Kita bisa lihat dari kutub. Ini ada tanda negatif dan positif. Kalau sel volta gimana? Kutubnya. Ada yang ingat kalau sel volta ada yang KPAN, ada yang KNAP. Yang volta yang mana? Yang KPAN atau KNAP? Yang KPAN. Pokoknya yang volta itu kapan? Kalau elektrolisis KNAP kebalikannya. Berarti yang volta katoda positif, anoda negatif. Pokoknya ingetnya gitu aja. Anoda kalau sel volta kapan? Oke. Nah, ini menjadi dasar untuk materi yang sekarang karena potensiometri itu kita mengukur kadar suatu analit dari potensial yang terbaca dari alat. Berarti syaratnya itu reaksinya harus terjadi dengan spontan supaya alatnya bisa membaca berapa potensial yang dihasilkan dari reaksi yang terjadi. Oke, berarti di sini kita mainnya adalah sel volta. Nah, nanti ada teknik analisis yang lain kayak voltametri, amperometri itu dia menggunakan selnya elektrolisis. Oke. Nah, berarti dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian pertama bisa memahami prinsip dasar dari titrasi potensiometri. Kemudian nanti kan juga ada praktiknya ya. Nah, setelah kalian tahu teorinya di sini, berarti nanti kalian bisa melakukan, maksudnya prakteknya nanti kalian tidak hanya sekedar melakukan, tapi tahu, oh cara kerjanya begini. Oke. Nah, ini adalah gambar di depan ini adalah potongan dari rangkaian titrasi potensiometri. Jadi sebetulnya sama aja kayak titrasi biasa ya, ada buret, ada wadah titran, ada titrat, seperti itu sama, hanya saja di bagian titratnya di bawah itu kita mencelupkan elektroda untuk membaca potensial yang dihasilkan dari reaksi. Dan berarti kalau titrasi konvensional kan kita membutuhkan apa untuk menentukan titik akhir? Nah, kalau di potensiometri kita tidak perlu, kita hanya perlu melihat nanti lonjakan potensialnya. Oke, nah berarti di titrasi potensiometri ini dapat kita simpulkan merupakan titrasi yang memanfaatkan perubahan potensial listrik untuk menentukan titik akhirnya. Jadi nanti pembacaan potensialnya itu dilakukan dengan ketika penambahan titrannya itu per berapa mili, biasanya itu 0,5 mili. Jadi kita 0,5 mili kita aduk, kemudian dibaca alat, catat. Tambah lagi 0,5 mili diaduk, pakai stirrer, dibaca catat. Sehingga nanti kita punya banyak data. Nah, awalnya kan pasti dia naik dikit-dikit, nanti biasanya kurvanya sigmoidal. Nah, nanti pembacaannya dihentikan ketika sudah lonjakan dan perubahannya sudah tidak terlalu signifikan. Oke. Kemudian di sini kita misalnya mau titrasi larutan asam dengan larutan basa. Berarti kira-kira elektroda apa yang kita celupkan ke situ? Elektroda yang sensitif terhadap ion? Berarti kan ini kita ngomongnya titrasi asam basa. Kan berarti kan elektroda itu kan kita udah belajar tuh di pertemuan sebelumnya. Ada yang elektroda untuk indikator untuk logam apa. Berarti kalau kita mau ngukurnya titrasinya asam basa. Berarti kita mencelupkan yang sensitif terhadap apa? Ion H+. Berarti pakainya pH meter. Karena kan pH meter pakai elektroda kerjanya yang sensitif terhadap H+. Elektroda hidrogen standar. Oke. Nah, nanti dari titrasi yang data mentah yang kalian dapatkan dari praktik itu biasanya kurva yang A. Kan nanti kalian nih sumbu Y-nya potensial yang terbaca, sumbu X-nya volume titran. Jadi kayak 0,5, 1, 1,5 dan seterusnya. Nanti kalian plot dapatlah kurva seperti ini. Nah, tapi kurva yang pertama ini memiliki kelemahan. Apa kelemahannya kira-kira? Kan nanti kita perlu titik ekivalen ya. Nah, kalau kurva yang ini kita agak sulit untuk menentukan titik ekivalennya di mana. Karena untuk menentukannya kan biasanya kan di sini ya, di tengah-tengah ini ya. Cuma kan kita nggak bisa tetap naruh di tengah kan. Jadi kita perlu ekstrapolasi untuk kurva yang pertama. Jadi kita harus tarik garis lurus di sini, tarik garis lurus, terus tarik garis lah sehingga menemukan titik tengahnya itu pasnya di mana. Nah, oleh sebab itu umumnya orang lebih suka menentukan titik ekivalen itu menggunakan data
dari turunan pertama dan turunan kedua dari data mentah yang diperoleh di praktikum. Coba bisa kita lihat. Nah, ini misalnya kalian punya data awalnya ini kan, volume sekian, dapatlah potensial sekian. Atau misalnya kalau kita titrasi asam basa, berarti E-nya ini bisa kita ganti dengan pH. Ini kebetulan mungkin dia titrasinya logam something lah. Sehingga dapatnya, kita bacanya potensialnya. Nah, dapat data mentah ini, nah kalau data ini diplot, dapatlah kurva yang ini. Nah, sementara kalau kita plot turunan pertamanya, berarti 19,3 ini didapat dari 19,5 ditambah 19 dibagi 2, dapatlah 19,3. Kemudian E-nya juga di rata-ratakan. Tapi nanti akan ada satu data yang hilang ya. Oke, dapatlah ini, sehingga kalau diplot, dapatlah kurva bentuknya seperti ini. Jadi kita langsung dapat nih, dapat satu angka yang tinggi sendiri. Nah, berarti volume ekivalennya di sini. Jadi makanya orang lebih suka menggunakan membuat kurva itu dari data turunan pertamanya. Oke, nah kalau turunan ketiga, kalau dilanjutkan lagi nih, turunan keduanya diturunkan lagi, nanti dapatlah kurva yang seperti ini. Tapi lebih tidak disukai dibandingkan yang B ya, karena kan nanti kita harus tarik lagi ini, ketemu ini, terus di tengah-tengahnya. Jadi lebih belak-belakan yang B. Oke. Nah, kalau tadi kan kalau dari praktek, berarti kan kita langsung tahu nih, ketika penambahan sekian, terbacanya potensialnya sekian. Nah, tapi kalau secara teoritis, kalau kita mau membandingkan misalnya, apakah data praktiku ini sudah sesuai dengan teori atau belum? Nah, kita itu sebenarnya kita bisa menghitung secara teori, harusnya ketika penambahan titran sekian, itu harusnya yang terbacanya berapa. Jadi nanti kita bisa lihat galatnya berapa. Ya enggak? Oke. Pertama, misalnya kita mau titrasi A di bawah ya, di Erlenmeyer, kita titrasi dengan B di Burette. Oke. Berarti kalau titrasi ya pasti ada keadaan sebelum TE, saat TE, dan setelah TE. Berarti kira-kira sebelum TE, ketika si alatnya, si pH meter misalnya, ketika dicelupkannya itu ke bawah kan, berarti kan kalau ini konteksnya adalah A dititrasi dengan B, berarti dicelupkannya di A. Ya enggak? Oke. Berarti sebelum titik ekivalen, kira-kira potensial yang dibaca oleh alat itu si A atau si B? Si A. Ya enggak? Karena jumlah A pasti masih berlebih. Oke. Jadi ketika sebelum titik ekivalen kita gunakan rumus persamaan Nernst untuk sistem si A aja. Nggak usah bawa-bawa si B. Oke, berarti ini N0A, nanti pasti dapat data ya, dari soal dapat data, kemudian Na ini adalah elektron yang terlibat ketika A mengalami reaksi reduksi atau oksidasi. Kemudian konsentrasi A dalam bentuk reduksi dibagi konsentrasi A dalam bentuk teroksidasi. Berarti nanti kalian lihat, kalau bentuk reduksi biloknya lebih kecil atau lebih besar? Kalau bentuk reduksi lebih kecil. Jadi kalian lihat aja, misalnya kalau misalnya kita main di Fe2+ dan Fe3+, berarti Fe2+ dibagi Fe3+. Lihat yang biloknya lebih kecil dibagi yang besar. Oke. Kemudian pada titik ekivalen, berarti kan si B tepat bereaksi dengan si A, habis dua-duanya kan ya. Berarti nanti rumusnya potensial yang terbaca oleh alat itu akan ditentukan oleh kesetimbangan. Jadi melibatkan dua-duanya. Jadi rumusnya udah hasil turunannya seperti ini. Elektron A dikali potensial A ditambah elektron B dikali potensial B dibagi jumlah dari elektron keduanya. Oke. Kemudian setelah titik ekivalen, berarti potensial yang terbaca dipengaruhi oleh si B. Karena si A udah nggak ada kan di situ ya. Si B berarti udah rumusnya tinggal diganti aja A dengan B. Nah, jadi intinya yang harus diperhatikan adalah kalian harus tahu secara teoritis, kan pasti kalian kalau titrasi ya, sebenarnya kan kalian udah tahu nih, harusnya dia ekivalen di volume sekian. Ya enggak, jadi kan kalau titrasi kan harusnya kalian bisa kira-kira berhenti di mana kan? Nah, jadi di sini juga ketika dapat soal, kalian tentukan dulu dia ekivalennya di volume berapa harusnya. Sehingga kalian tahu, oh ketika penambahan 5 mili misalnya, kalian tahu, oh itu keadaannya sebelum ekivalen. Berarti saya gunakan rumus yang mana?
Jadi kunci pertama adalah kalian harus tahu dulu berapa di volume berapa titrasi tersebut ekivalen. Oke? Udah paham kapan menggunakan ketiga persamaan ini? Oke, supaya lebih paham ya, kita coba kerjakan soal yang ini. Jadi di sini kita mau melakukan titrasi antara Fe2+ dan Ce4+. Berarti yang diburet siapa? Fe apa Ce? Yang diburet yang Ce, yang di atas ada yang diburet Ce, yang di bawah adalah Fe2+. Oke. Kemudian dia minta potensial sel saat penambahan 5 mili, 12,5 mili, dan 15 mili. Berarti kira-kira penambahan 5 mili ini keadaannya seperti apa? Gimana bisa tahu? Berapa emang volume ekivalennya dia berapa? Gimana cara menentukan volume ekivalennya? Coba reaksinya gimana nih? Fe2+ ditambah Ce4 jadi apa dan apa? Fe berapa jadinya? Jangan bingung menentukan dia jadi apa. Kalian bisa lihat itu Fe3, Fe2, Ce4, Ce3 di datanya. Jadi langsung aja jadi apa ini? Fe? Ce-nya jadi apa? Oke, tahap pertama kalian lihat dulu reaksinya sudah setara atau belum. Kalau reaksi redoks, pertama lihat jumlah atomnya, kemudian lihat muatannya, udah setara belum? Kalau jumlah atom semuanya udah sama ya, 1,1,1,1. Kemudian muatannya. Yang kiri berapa total muatan? 6, yang kanan 6. Oke, berarti clear. Sekarang apalagi yang harus dilakukan? Menentukan volume ekivalen. Supaya kita bisa tahu untuk yang case A, B, C itu kita gunakan rumus yang mana. Oke, berarti sekarang gimana nih? Berarti kan VM aja kan? Karena perbandingan molnya dia 1:1. Berarti yang Fe 25 kali 0,05. Berarti ini V ya. Dapatlah volume ekivalennya sebesar 12,5 mili. Nah, setelah punya pegangan ini, kita bisa tahu berarti untuk yang pertanyaan yang A, penambahan 5 mili itu kita gunakan rumus yang sebelum. Kemudian untuk penambahan 12,5 kita gunakan yang saat, yang penambahan 15 mili kita gunakan rumus yang setelah. Oke. Coba kita yang A. Penambahan 5 mili Ce4+ ya? Berarti rumusnya apa? Kita balik ke sini. Berarti ini adalah N0Ce 0,0592 log apa per apa? Kok Ce sih? Fe ya harusnya. Fe2+ dibagi ini diketahui nggak di soal? Ada nggak E0-nya? Ini ya? 0,767 kan? Oke, berarti ada elektronnya. Fe2+ berubah jadi Fe3+. Berarti berapa elektron yang terlibat? 1. Berarti N-nya 1. Ini udah ada. Ini ada nggak 2 ini? Konsentrasi Fe2+ dan Fe3+. Gimana dapatnya? Nah, itu kan konsentrasi mula-mula sebelum reaksi mereka. Ini kan berarti keadaannya ketika si Fe itu udah ketemu dengan 5 mili Ce. Berarti belum tahu berapa nilainya, kita harus reaksikan dulu. Nah, kita reaksikan.
Mula-mula bereaksi bisa. Mula-mula ada Fe2 plusnya berapa? 0,5 apa 0,05? 0, yang masuk ke sini nilai apa? Mol, berarti harus dikali dulu dengan volume. Kalian udah lupa. 0,5 kali 25. 1,25. Apa satuannya? Milimol. Karena kalian mengalihkannya dengan pakai satuan mililiter. Oke. Ce4 plus yang masuknya ada berapa? 0,1 dikali 5 mili, berarti 0,5 milimol. Ini belum ada. Kemudian yang bereaksinya berapa? 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Kita perlunya data yang mana? Fe ya? Berarti ini aja, berapa nih dikurangin? 0,75 milimol. Dan yang ini ya, 0,5 milimol. Dapat nih, kok CS sih salah. Ini maksudnya 0,5. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya. Berarti reaksinya, kita masuk angkanya berapa datanya? Fe 0,767 dikurang 0,0592 dibagi berapa? 1 dikali log. Jangan ketuker ya, lihat yang bilognya kecil dibagi yang besar. Dan jangan lupa, ini satuannya apa? Kalau mau masuk ke sini harus dalam bentuk konsentrasi, polaritas. Berarti harus dibagi dengan volume. Berapa volumenya? Volume totalnya? Ya, 30. Tapi sebetulnya sama aja sih buat dicoret kan, cuma kayak ya harus dibagi. 0,75 dibagi yang ini 0,5 dibagi 30. Dapatlah hasilnya sekitar positif 0,75 volt. Jangan lupa ya, voltase itu kalian harus mempertimbangkan, dia ada positif, ada negatif. Jadi jangan dimutlakin. Oke. Dapatlah berarti ketika penambahan 5 mili harusnya yang terbaca alat itu adalah potensialnya segini. Oke. Coba yang B. Penambahan 12,5 mili berarti keadaannya saat titik ekivalen. Rumusnya tadi reaksi berarti E0 Fe dikali N Fe tambah E0 Ce EFE-nya berapa? 0,767 volt kali 1. Potensial Ce-nya berapa? 1,70 dikali berapa elektronnya? Ce4 plus berubah jadi Ce3 plus, berarti 1 juga dibagi 1 tambah 1. Positif 1,23 volt. Oke. Jadi nanti akan terlihat tuh awalnya 0,75, kemudian akan naik potensialnya dan semakin naik setelah titik ekivalen. Oke. Jadi ketika menemukan soal seperti ini, pertama kalian harus apa dulu? Menyetarakan reaksinya. Kemudian tentukan volume ekivalen sehingga nanti kalian bisa menggunakan rumus yang tepat, nggak ketukar-tukar. Karena kalau volume ekivalennya salah, fatal, kacau semua itu pasti perhitungannya. Oke, nah sekarang supaya kalian lebih paham, coba kalian kerjakan latihan soal yang pertama. Oke, pokoknya pesan dari saya, ingat jangan lupa setarakan reaksinya. Dan untuk menentukan volume ekivalen itu, kalian kalau ini kan tadi kita 1:1 ya.
Jadi nggak ketukar-tukar. Nanti kalau kasusnya yang ini itu 1 banding berapa? Coba perhatikan. Oke, coba saya kasih waktu 5 menit untuk kerjakan soalnya. Baiklah, sudah 5 menit ya. Ada yang sudah selesai mengerjakan? Bisa satu orang bantu saya untuk menuliskan jawabannya di depan? Oke, boleh. Silakan dituliskan. Yang lainnya sudah mengerjakan juga? Oke, nanti sambil dilihat ya sama jawaban yang di depan. Dipersingkat aja jawabannya. Langsung reaksinya aja. Terus. Teman yang di depan dapatnya 0,75. Sama nggak? Ada yang beda nggak? Sama semua, berarti udah pinter semua ya. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak terkait perhitungan data potensial secara teoritis? Ada yang masih bingung? Udah ya, berarti jangan lupa setarakan reaksi, kemudian tentukan volume ekivalen. Nah, itu adalah kuncinya untuk kalian bisa benar di semua pertanyaannya. Oke? Nah, untuk kalian latihan di rumah masing-masing ya, ini ada satu soal lagi. Nanti hasil jawaban kalian bisa kalian foto dan nanti saya akan kirim link Google Form-nya untuk kalian upload foto jawaban kalian. Oke. Baiklah, untuk materi hari ini cukup sekian mengenai literasi potensiometri. Nanti berarti minggu depan kalian akan praktik di judul ini juga ya. Literasi potensiometri itu ada 2 judul, penentuan Ka asam lemah dan penentuan apa ya satu lagi, derajat ionisasi lah. Oke. Berarti nanti kita bertemu lagi untuk kelas teorinya di minggu depan ya di materi literasi konduktometri. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mengenai salah satu materi dalam mata kuliah analisis elektrokimia. Semoga video tersebut bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.